Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan ini adalah aplikasi pencatatan zakat fitrah untuk tahun 2022 ya. Di mana aplikasi ini digunakan untuk memudahkan para takmir masjid yang seperti itu atau musola ya untuk mencatat zakat atau pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu melalui masjid ataupun musola, baik itu berupa uang maupun berupa beras. Nah, kebetulan di sini aplikasinya ini saya buat di bulan ini ya, di bulan puasa, dan nanti pasti akan ada pembayaran zakat fitrah di akhir bulan puasa ya. Dan semoga nanti aplikasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang memerlukan seperti itu. Oke, di sini saya demonstrasikan terlebih dahulu ya bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini. Saya jelaskan terlebih dahulu, aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya kita bisa mencatat atau memasukkan identitas dari nama masjid atau musola yang melakukan kegiatan seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, di dalam sheet menu ini ada data masjid atau musola. Nah, data masjid atau musola ini isinya ada dari ID masjid atau musola ya. Jadi kalau nggak salah sih sekarang itu masjid atau musola itu bisa mendapatkan ID Masjid Nasional jika didaftarkan ya. Kalau nggak salah di Kementerian Agama kalau nggak salah. Nah, berikutnya di bagian bawah ada nama masjid atau musola. Terus ada alamat masjid, jalan apa gitu ya. Lalu kecamatannya di mana, kabupatennya, provinsi, dan ketua masjidnya. Nah, untuk mengedit dari data masjid atau musola ini bisa kita lakukan dengan cara mengklik di bagian tombol data masjid. Nah, di sini kita bisa mengeditnya dengan cara klik ubah data. Maka di sini sudah terbuka ya text box-nya, tinggal Anda ganti saja. Misalnya di sini kita ganti kecamatannya, misalnya Pencong, nah gitu. Terus kita klik tombol simpan. Oke, terus kita kunci formnya, kita tutup. Nah, maka ini sudah berubah ya, jadi Kencong kecamatannya, seperti itu. Terus selain identitas masjid atau musola, kita juga bisa menambahkan data penduduk ya atau warga sekitar masjid tersebut. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya nanti itu supaya gampang kita mengetahui warga sekitar masjid atau musola yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa kita harus mendata gitu ya? Ya supaya gampang saja nanti kalau diperlukan data atau informasi tentang para jamaah di sekitar masjid atau musola tersebut itu. Nah, di sini untuk data penduduknya itu terdiri dari NIK ya, nama induk KTP, terus nama penduduk, terus jenis kelamin, lalu ada perkawinan ya, terus ada status keluarga, apakah dia sebagai kepala keluarga, istri atau anak. Lalu di sini ada alamatnya di mana, artinya itu dia tinggal di jalan apa, RT berapa, RW berapa, terus pekerjaannya apa ya. Lalu status warganya ini apa? Apakah dia ini warga yang dianggap mampu atau warga yang kurang mampu? Oke, seperti itu. Nah, contoh di sini saya misalnya masukkan ya data penduduknya. Saya ngawur aja di sini. Oke, nama penduduknya misalnya Jamari, laki-laki, kawin, kepala keluarga, alamat misalnya di Jalan Kenari, RT 2 ya, RW 3, pekerjaan misalnya dia pedagang, status warga misalnya warga kurang mampu misalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat total penduduk sementara itu ada 14 yang kita masukkan dengan jumlah keluarga itu ada 5. Jumlah keluarga ini dihitung berdasarkan ada berapa jumlah kepala keluarga ya. Jadi di sini ada 5 kepala keluarga, artinya ada 5 keluarga. Terus warga mampu ada 7 dan warga kurang mampu ada 7 ya. Nah, di sini kita klik tombol simpan data.
Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini kita akan cek, maka dia jumlah penduduk jadi 15 ya, dengan jumlah keluarga ada 6 karena tadi dia statusnya adalah sebagai kepala keluarga. Terus di bagian keterangan warga kurang mampu itu jadinya ada 8. Oke, nah jadi ini adalah form yang berfungsi untuk mendata penduduk di situ ya. Nah, selain kita mendata juga atau memasukkan data, kita juga bisa untuk mengupdate ya dengan cara klik 2 kali. Lalu di sini bisa Anda ganti misalnya yang tadi ini ya. Yang Jamari tadi ini misalnya RT-nya RT 9 misalnya. Terus kita klik ubah data. Oke. Nah, maka sudah berubah ini RT jadi RT 9 seperti itu. Untuk dihapus pun juga kita bisa dengan cara klik 2 kali, terus klik tombol hapus, klik yes dan terhapus itu. Lalu di bagian sini ada pencarian ya, di mana di sini kita fungsikan sebagai pencarian datanya. Kita bisa mencari berdasarkan nama penduduk, jenis kelamin, status keluarga, status perkawinan, RT, RW, status warga gitu. Misalnya kita mencari di bagian RT 15 atau 9 gitu. Nah, kita klik tombol cari. Nah, maka muncul nih warga yang di RT 9 gitu. Klik reset, maka kembali ke seperti semula, seperti itu. Oke, nah ini di bagian form penduduk ya. Terus di sini kita tutup. Lalu di bagian fitur berikutnya adalah tentang pengaturan zakat. Nah, di sini kita klik tombolnya, maka akan muncul form pengaturan zakat seperti ini. Jadi di sini kita masukkan nama zakatnya apa ya. Ini sudah saya masukkan ya, ada zakat fitrah. Terus di sini nanti itu dia berupa uang atau beras, nah, nilainya berapa gitu. Contoh misalnya di sini saya hapus ya, jadi 2 kali. Untuk yang beras saya hapus, yes. Terus saya masukkan lagi, misalnya nama sumbangannya adalah tetap zakat fitrah. Jenisnya misalnya beras, misalnya ukurannya 2,5 ya. 2,5 kg. Kita klik tombol ini belum hidup ya, kita klik reset dulu. Kita ulang lagi. Zakat fitrah beras 2,5. Klik simpan data. Oke, nah ini hasilnya. Jadi dia zakat fitrah berupa beras dengan ukurannya adalah 2,5 kg gitu. Nah, form ini sebenarnya bisa juga Anda pakai untuk ini ya, untuk mencatat atau memasukkan nama-nama sumbangan yang lain ya. Misalnya ada infak, berarti di sini kita kasih nama infak. Terus jenis bendanya misalnya berupa uang. Nah, nilainya ini nggak usah dimasukkan berapa ya, tinggal kasih 0 aja gitu. Karena kan infak itu biasanya dia sukarela gitu ya. Klik simpan. Oke, seperti ini hasilnya. Nanti bisa digunakan gitu. Nah, berikutnya di bagian bawah ada pembayaran ya. Kita klik tombol pembayaran setelah selesai mengatur di bagian atas. Klik pembayaran. Nah, di sini ketika diklik otomatis akan muncul tanggal pembayarannya kapan. Jadi otomatis muncul tanggal hari itu ya. Lalu di sini kita cari nicknya atau cari siapa yang bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya yang bayar itu dia nggak ada di sini ya, maka harus didaftarkan terlebih dahulu pada form data penduduk tadi, baru dia bisa masuk ke sini. Nah, misal tadi yang bayar adalah si Jamari misalnya. Kita klik get data, muncul namanya. Nah, pada bagian nama sumbangan di sini kita tinggal memilih ya. Zakat yang tadi kita akan atau dibayarkan sama orangnya, misalnya kita pilih yang di bagian zakat uang, tinggal kita klik. Nah, maka di sini akan muncul ya otomatis jenis bendanya adalah uang gitu yang dibayarkan dengan nilai ukuran 45.000 ini ya. Nah, ini bisa Anda ganti sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan zakat yang dibayarkan berapa untuk satu orang gitu ya.
Nah, terus di bagian bawah sini tinggal kita masukkan berapa jumlah keluarga yang ada di keluarga si Pak Jamari ini. Jadi satu keluarga itu isinya berapa orang. Kita tinggal ketik, misalnya ada 3 orang ya. Ketik 3, maka langsung di sini terisi 135.000. Hasil perkalian antara 45.000 dikali 3 seperti itu. Terus di sini kita klik tombol simpan ya. Nanti ketika disimpan, klik tombol save ya, maka di sini dia akan langsung update untuk total penerimaan zakat fitrahnya. Klik OK. Nah, ini udah langsung update ya, seperti itu. Nah, misalnya yang bayar nanti atau yang bayar berikutnya dia membawa beras. Jadi tinggal kita pilih lagi data orangnya. Misalnya si Subagio, get data, terus di sini kita pilih beras ya, zakat beras. Nah, untuk zakat beras itu dia satu orangnya 2,5 kilogram. Biasanya ada 4 keluarga, maka dia membayar 10 kg. Kita tombol simpan data. Oke. Nah, di sini ketika nanti klik OK, maka dia harusnya nambah ya. Klik OK. Nah, ini udah jadi 52,5 kg ya. Ini hasil penjumlahan dari apa ya, dari ini apa namanya, pembayaran zakat yang berupa beras tadi ya. Nah, ini tadi jadi di sini ada 7,5 tambah 7,5 dia 15, tambah 10 dia udah 25, tambah 10 lagi udah 35, tambah 10 lagi dia udah 45 ya, tambah 7,5 yang ini itu jadi 52,5 seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai di bagian pembayaran zakat ya, misalnya kita mau mencetak kwitansinya, maka di sini tinggal diklik 2 kali data yang mau dicetak kwitansi. Jadi misalnya tadi udah bayar ya. Nah, klik 2 kali di sini, misalnya dari Jamari, klik 2 kali, terus klik tombol cetak kwitansi. Klik tombol yes. Nah, maka kwitansi akan tercetak seperti itu. Nah, di sini saya menyetaknya pakai PDF ya, karena memang tidak memiliki printernya ya. Saya simpan dengan nomor 1. Oke. Terus kita buka hasil cetakannya. Nah, ini dia. Nah, maka seperti ini hasilnya ya, teman-teman ya. Jadi dia totalnya 135.000 seperti itu. Ini udah ada kopnya untuk kwitansinya. Nah, lanjut kita bisa juga mencari data di sini ya, dengan cara kita klik di sini, pilih misalnya jenis bendanya adalah beras. Klik cari. Nah, maka di sini hanya muncul di bagian beras saja gitu ya. Yang tadi totalnya adalah 52,5 kg. Kalau misalnya mencari berupa uang, ya maka yang muncul hanya di bagian uang saja. Nah, ini yang totalnya mencapai 675.000 itu untuk pembayaran zakat berupa uang. Oke, nah terus di sini ada tombol simpan dan keluar seperti biasa ya. Nah, di sini ada dashboard, tadi sudah saya sampaikan ya, ini adalah keterangan tentang jumlah penduduk, warga mampu, warga kurang mampu, serta informasi tentang total zakat berupa beras berapa, total zakat fitrah berupa uang berapa, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini ya? Seperti biasa, bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi buat Anda yang sedang mencari aplikasi pendataan zakat fitrah di tahun 2022 ini. Baik, sebelum saya mulai, maka di sini saya keluar dulu untuk aplikasinya. Oke, nah seperti biasa juga ya, nanti ketika Anda menonton video ini, maka Anda akan saya berikan link download gratis, tapi dia masih berupa template ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengaktifkan template yang nanti saya bagikan menggunakan coding yang sudah saya share di sini ya. Dan langkah-langkahnya seperti apa kita akan bahas gitu. Nah, pertama di sini teman-teman silahkan
klik 2 kali ya di bagian file template ini gitu. Nah, nanti ketika ada muncul enable content ya di sini, maka teman-teman silahkan diklik enable content gitu. Nah, untuk template-nya ini ya, template-nya ini dia saya jelaskan dulu ya. Ini sebenarnya ketika diarahkan mouse-nya ini dia belum membentuk tanda tangan kayak gini ya. Jadi saya clearkan dulu ya. Saya clearkan dulu biar nanti teman-teman nggak mengira ini udah aktif gitu ya. Karena ini memang belum aktif karena harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kenapa kok nggak langsung diaktifkan saja gitu? Nah, di sini saya pengen Anda juga belajar bagaimana cara mengaktifkan dari aplikasinya itu sendiri gitu maksudnya. Oke, udah nonaktif tombolnya ya. Dan di sini pun dia harusnya kosong juga. Nah, ini. Nah, dia kosong seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, gitu kan ya. Ini pun juga sama, ini juga kosong ya. Nah, ini kita hapus. Oke, jadi nanti yang didapatkan adalah file seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana cara menghidupkan atau menggunakan atau mengaktifkan aplikasinya? Langkah pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu dari beberapa sheet yang saya buat. Pertama ada sheet menu, di mana sheet ini digunakan untuk tempat navigasi dan informasi tentang aplikasi yang sedang kita jalankan, yaitu aplikasi ini ya, zakat gitu. Terus di bagian sampingnya ada sheet data penduduk. Nah, disinilah nanti data penduduk itu akan ditampung ya. Jadi di sini tempat data penduduknya disimpan. Di atasnya ini ada rekap data. Nah, rekap data ini tadi saya pakai untuk mengisi pada bagian sini ya. Nah, ini. Jadi rekap data penduduk ini dia dipakai untuk mengisi di bagian dashboard di menu. Nah, di sini untuk rumusnya sudah bisa Anda cek ya, bisa teman-teman cek sendiri di sini. Saya menggunakan konten, jadi rumus standar saja di sini. Rumus simple aja ya. Ini juga ini menggunakan kontif, yaitu mencari data berdasarkan warga tidak mampu berapa. Ini juga sama pakai kontif juga. Nah, itu di bagian data penduduk. Nah, berikutnya di sini ada sheet jenis zakat. Nah, ini sheet ini dipakai untuk menampung tentang nama-nama zakat yang dimasukkan atau didaftarkan ya, atau yang di input gitu. Selain zakat juga nanti bisa dipakai juga untuk menginput misalnya ada infak, sodako dan sebagainya gitu. Terus sheet transaksi. Nah, ini adalah sheet yang dipakai untuk mencatat atau menampung tentang pembayaran zakat yang terjadi gitu. Jadi dari nomor sampai dengan total. Di atasnya ada rekapitulasi. Rekapitulasi ini saya pakai untuk memasukkan data ke dalam sheet dashboard atau menu sini ya. Maka di sini itu ada datanya ada 9 totalnya ya, total datanya. Terus berasnya ada sekian ya. Terus uangnya ada sekian ya. Terus ini ada tahun dan ada bulan gitu. Nanti di sini kita akan tambahkan sebuah tools yang nanti bisa kita pakai untuk melihat pembayaran zakat dari bulan dan tahun gitu maksudnya. Nah, jadi di bagian transaksi ini itu adalah tabel atau fungsinya juga ya. Jadi teman-teman bisa mengecek juga di sini rumusnya ya. Jadi rumusnya menggunakan sum if yang fungsinya itu untuk menghitung data ya, total data berupa angka berdasarkan kriteria gitu. Oke, itu fungsi dari sheet transaksi juga sama rumusnya juga ini ya. Terus kwitansi. Nah, ini kwitansi itu saya desain seperti ini ya, simple saja. Dan ini logonya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya logo sendiri silahkan masukkan ke sini, diganti aja logonya ini gitu. Nah, ini ada nama penduduk sampai dengan total. Terus di sini ada tanggal juga. Ini nanti terisi otomatis pakai coding yang nanti kita masukkan ya teman-teman ya. Kecuali di atas ini itu ada rumusnya. Cuman rumusnya ini hanya rumus standar yang saya gunakan untuk mengambil data dari menu sini gitu. Jadi data masjid atau musola yang dimasukkan di sini itu kita transfer lagi atau kita masukkan ke dalam kwitansi gitu. Oke, itu di bagian sheet-nya. Sekarang masuk ke bagian form-nya. Untuk masuk ke form di sini teman-teman bisa
masuk ke developer, terus pilih Visual Basic ya. Nah, kalau misalnya nggak ada developer, tinggal teman-teman klik di area menu ribbon sini, klik kanan, pilih Customize Ribbon ini, terus di checklist pada bagian developer. Nah, ini. Klik OK gitu. Lalu, kalau sudah ya, tinggal di klik developer, pilih Visual Basic. Nah, untuk isinya, pertama kita akan mengisi dulu atau mengaktifkan dulu form di bagian form masjid ini. Nah, ini adalah form masjid ya teman-teman ya. Nah, di bagian form masjid ini ada beberapa objek yang sudah saya masukkan dan saya buat. Jadi objek ini digunakan untuk menginput data, informasi atau identitas masjid. Contoh di sini ya, nanti teman-teman silakan ganti. Ini adalah txt id. Jadi contohnya gini. Misalnya nanti di sini isinya adalah txt atau textbox 1. Nah, gini. Jadi teman-teman ganti ini menjadi txt id. Jadi sesuai dengan yang saya sebutkan gitu. Berikutnya di bagian bawah ada txt nama ya, teman-teman ya. Ini txt nama. Lalu di sini diganti menjadi txt alamat. Ini txt kecamatan. Ini txt kabupaten. Terus ini txt provinsi, ini txt ketua ya. Dan di sini ada tombol, kita kasih nama cmd simpan. Terus cmd ubah, lalu cmd kunci, seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah, kita tinggal mengaktifkan formnya dengan cara kita buka di bagian form masjid. Nah, ini klik 2 kali. Nah, teman-teman tinggal copy aja ini ya, copy dari option explicit sampai dengan habis. Nah, ini ensub, klik kanan copy. Lalu masukkan ke dalam form ini dengan cara klik kanan formnya, form masjid, pilih view kode, lalu paste. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah, kita akan coba tes ya, kita jalankan. Oke, kita ketik di sini ya, pilih update data, terus kita klik. Nah, ini sudah bisa. Misalnya di sini ID nasionalnya kita ketik ngawur misalnya ya, DM strip. Oke, seperti itu. Nah, masjid misalnya Masjid Al-Huda misalnya gitu ya. Terus alamat masjid misalnya Jalan Kakak Tua nomor B23. Nah, gitu. Kecamatan misalnya Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Ketua masjid misalnya KH Ahmad Dahlan. Nah, gitu misalnya. Terus kita klik simpan. Oke, maka di sini langsung otomatis terisi ya teman-teman ya ini. Nah, itu. Terus kita kunci formnya. Oke, jadi biar nggak bisa diedit lagi gitu. Tutup, maka di sini sudah selesai untuk form masjid. Nah, ketika kita mengklik pada bagian ini tadi ya, mengklik pada bagian tombol simpan data, maka otomatis form atau sheet ini itu terkunci teman-teman. Nah, ini. Ini terkunci ya, jadi nggak bisa diklik udah ini. Nah, nanti kita akan buka lagi untuk melakukan edit objek-objek yang lain gitu. Nah, sebelum kita buka untuk mengedit atau memasukkan objek yang lain, kita masuk dulu sekarang ke bagian form selanjutnya, yaitu form penduduk. Jadi teman-teman silahkan klik 2 kali form penduduknya. Terus di sini tinggal diganti lagi sama seperti yang tadi ya. Sini pertama ada cmd simpan ini. Lalu ada lagi cmd update. Lalu ada lagi cmd delete. Lalu ada lagi cmd reset gitu. Terus di sini ada lagi ya textbox, kita kasih nama txt nick, ini txt nama, ini cb jenis, ini cb menikah, terus ini cb status, yang ini txt alamat, terus ini txt rt, yang ini txt rw, terus ini cb pekerjaan, dan ini cb status penduduk gitu.
Di bagian bawah ada list box, kasih nama tabel data, terus atur nanti kolom call-nya diisi 11, kolom head-nya jadikan true, dan kolom bit pertama 30. Di bagian bawah ada combo box, kasih nama CB kategori, terus di sini kasih nama TXT kata kunci. Terus di sini ada lagi ya TXT nomor, ya ini. Lalu ada lagi di sini ada tombol cari, yaitu CMD cari namanya gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal buka lagi ya, tutup dulu ini yang tadi. Buka lagi coding untuk form penduduk. Jadi dibuka coding form penduduknya. Terus langsung copy aja dari option explicit sampai dengan ke bawah ya. Nah, ini copy, terus dimasukkan ke dalam form yang tadi, klik kanan formnya, pilih view kode, klik kanan paste gitu. Nah, ini hasilnya. Oke, nah di sini untuk hasilnya kalau kita jalankan, maka dia seperti ini ya, langsung dia bisa memasukkan atau menampung atau menampilkan data dari sheet ke dalam list box-nya sini tadi. Nah, di sini jenis kelamin sudah terisi, perkawinan terisi, terus keluarga juga terisi dan sebagainya. Jadi pokoknya yang combo box ini dia akan langsung otomatis terisi ya. Kalau misalnya Anda membuat nama itu benar gitu, ini juga terisi. Nah, bagaimana cara saya misalnya mau mengubah isi dari combo box-nya? Bagi teman-teman yang mau mengubah isi combo box-nya, tinggal teman-teman klik kanan di area form yang kosong sini, pilih view kode. Nanti akan dibawa ke private sub user form inisial sini. Nah, jadi teman-teman silakan menggantinya lewat perintah di yang saya blok ini. Nah, ini. Misalnya Anda mau mengganti pada bagian combo box pekerjaan ini ya. Nih, berarti namanya adalah CB pekerjaan. Silakan teman-teman cari itu tadi. Di kanan lagi, view kode, cari CB pekerjaan. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman bisa mengganti yang sudah saya buat atau menambahkan. Misalnya kalau menambahkan tinggal enter di bagian bawahnya lagi, ketik titik atau dot, add item. Nah, gitu. Ketik 2. Misalnya di sini pekerjaannya adalah petani ya. Nah, petani. Nah, gitu. Oke, kita simpan dan kita coba jalankan lagi. Maka di sini di bagian pekerjaan akan muncul petani. Oke, seperti itu. Nah, itu di bagian form penduduk ya. Nah, ini kalau kita coba jalankan ya, kita masukkan nick-nya misalnya. Oke. Ngawur ya. Nah, penduduknya misalnya Arilia, perempuan, belum nikah, anak, alamat misalnya Jalan Surya Kencana, RT 6, RW 8, pekerjaan misalnya sedang pelajar ya, misalnya warga mampu. Terus klik tombol simpan, data bisa disimpan ya, klik. Nah, di sini dia udah masuk ke dalam list box ya. Nah, ini isinya. Terus kalau kita mau ngedit, tinggal kita kedua kali ya, maka sudah muncul ke sini. Tinggal Anda ganti bagian mana yang tidak sesuai gitu maksudnya. Terus kalau sudah diedit, diganti misalnya di sini kita ganti jadi A23. Klik ubah data. Oke, nah maka di sini udah berubah ya, ini jadi A23 gitu. Oke, itu di bagian form penduduknya. Nah, sekarang tetap di bagian penduduk masih ya. Kita coba pencariannya, misalnya kita cari berdasarkan nama penduduk nih. Kita mencari sesuai dengan nama penduduk. Misalnya nama penduduknya adalah Haliyah. Kita klik cari. Oke, dia udah muncul nih ya. Nah, ini udah muncul. Tutup atau reset untuk mengembalikan data seperti semula gitu. Nah, itu di bagian form penduduk atau data penduduk. Nah, berikutnya kita masuk ke form ketiga, yaitu form sumbangan. Di mana form sumbangan ini tadi saya jelaskan, yaitu form yang dipakai untuk memasukkan informasi atau memasukkan data sumbangan yang yang dibutuhkan gitu maksudnya. Misalnya yang diperlukan
sekarang kan ini ada zakat fitrah gitu ya, maka dimasukkan nanti di situ gitu. Nah, untuk objeknya kita kasih nama. Di sini ada txt nama, lalu ada cb jenis, lalu ada txt ukuran, di bawah ada list box ya, kita kasih nama tabel data dengan pengaturannya kolom count-nya 4, kolom head-nya true, dan kolom bit-nya 30 gitu. Terus di bagian bawah ini ada cmd simpan, lalu ada lagi cmd ubah, lalu ada lagi cmd hapus, yang terakhir ada cmd reset. Di ujung sini ada txt nomor gitu. Nah, untuk form ini kita akan aktifkan ya dengan cara tetap kayak tadi, kita akan buka codingnya yaitu form sumbangan klik 2 kali. Lalu di sini kita copy dari option explicit ya sampai habis. Nah, ini copy, terus kita masukkan ya ke dalam coding ke dalam formnya dengan cara klik kanan formnya, pilih view code, klik kanan di sini pilih paste. Nah, ini. Jadi ini adalah perintah yang dipakai untuk menghidupkan form sumbangan. Oke, seperti itu. Nah, kita coba akan jalankan ya. Nah, di sini langsung muncul otomatis data zakat atau data nama sumbangan yang telah diinput sebelumnya. Kalau mau menambahkan lagi, ya tinggal masukkan. Misalnya di sini ada infak. Nah, gitu. Jadi sebenarnya misalnya berupa uang, nilainya kita kasih 0 aja karena dia nggak ada aturannya gitu maksudnya ya. Harus berapa gitu. Kita klik simpan data. Oke, maka infaknya masuk ke sini gitu ya. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal hapus kalau misalnya ini nggak diperlukan, tinggal kita klik 2 kali ya, nanti ditekan tombol hapus. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk menghapusnya ya. Kalau mau mengedit ya kita tinggal klik lagi 2 kali di sini. Terus misalnya di sini infaknya berupa beras misalnya ya. Klik update aja sudah. Nah, dia beras jadinya gitu. Oke, ini berarti sudah selesai untuk form sumbangan. Lanjut sekarang ke bagian form transaksi. Nah, di bagian form transaksi ini adalah form yang dipakai untuk proses pencatatan pembayaran zakat fitrahnya. Nah, di sini untuk objek yang kita ganti, yang pertama di sini ada tombol ya, yaitu cmd simpan, lalu ada lagi cmd update, terus ada lagi cmd delete, terus ada lagi cmd reset. Di bagian bawah sini ada txt tanggal, ini ada cb nick, ini ada cmd get, ini ada txt nama, ini ada cb sumbangan. Lalu sini ada txt jenis, dan di sini ada txt nilai. Ini ada txt jumlah, terus lagi ada txt total, berikutnya ada tabel data dengan kolom count-nya ada 11, kolom head-nya true, dan kolom bit-nya 30. Lalu di bagian bawahnya sini ada objek kategori, itu namanya cb kategori, terus ini ada txt kata kunci, terus ini juga ada txt nomor, di sini ada cmd cetak ya. Terus ini ada cmd cari. Oke, seperti itu. Untuk coding ya, itu sudah juga saya siapkan, yaitu di sini di bagian form transaksi. Nah, ini. Nah, di bagian form transaksi ini teman-teman tinggal copy dari option explicit sampai dengan habis ke bawah ya. Habis copy, baru di sini masukkan ke dalam formnya dengan cara klik kanan, pilih view code, klik kanan sini, paste. Oke. Udah selesai ya, udah masuk codingnya. Nah, di sini tinggal kita coba masukkan atau kita coba jalankan ya seperti ini. Nah, untuk pertama kali dibuka, maka otomatis di bagian tanggal sini akan langsung terisi begini. Tanggal sekarang gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau mengedit di sini ya, nggak usah langsung otomatis terisi ya, tinggal diklik kanan formnya, pilih view code, Anda masuk ke bagian user form inisial sini. Nah, ini. Cek di sini yaitu ada perintah ini. Nah, ini.
Ini adalah perintah untuk mengisi tangga secara otomatis. Kalau misalnya nggak mau, tinggal dimatikan aja ini. Kasih tanda petik 1 di depannya begini. Jalankan, nah udah, dia kosong udah ini. Kalau mau hidupin lagi ya tinggal dihidupkan lagi nih, hapus petik 1-nya, nah gitu. Oke, ini untuk di bagian apa namanya tanggal ya. Nah untuk pengisiannya sekarang, kita tinggal klik di bagian nick tadi ya, udah muncul otomatis ini nicknya. Terus kita pilih misalnya yang bayar misalnya si Agung ya, seperti ini. Terus klik get data. Terus kita masukkan di sini dia pakai apa ya, misalnya dia milihnya adalah zakat uang. Nah ini, maka di sini otomatis akan muncul ya untuk apa namanya nilai atau ukurannya gitu. Nah bagi teman-teman yang nanti ketika memilih di sini itu error atau nggak mau ya, maka teman-teman silahkan masuk ke coding sini ya, kedua kali. Ini tambahkan ya di sini ketik dot value gitu. Ini juga sama ya di sini dot value gitu. Itu bagi yang tidak bisa gitu. Nah jadi kalau misalnya dia waktu dipilih begini dia error atau nggak mau, tambahkan yang tadi gitu. Oke, kita pilih tadi namanya adalah si Agung ya. Get data, terus di sini karena dia uang yang dipilih, terus jumlah keluarganya ada 4 misalnya, maka 180.000 ya rupiah. Klik simpan data. Oke, nah maka udah terinput di sini gitu totalnya. Nah untuk mengubahnya tinggal kita kedua kali ya, diganti misalnya jadinya adalah 3. Nah, klik update. Oke, maka dia udah berubah jadi 135.000 seperti itu. Kalau mau menghapus tinggal klik 2 kali, pilih hapus, gitu aja. Klik reset ya, kembali seperti ini. Terus untuk pencarian misalnya kita cari di bagian bulan atau di bagian penduduk. Misalnya namanya adalah A ya, Agung tadi, klik cari. Nah muncul nih Agung gitu. Oke, tutup ya. Kita reset. Nah kalau misalnya kita mau mencetak ya, kalau kita mau mencetak datanya atau kwitansinya, maka tinggal diklik 2 kali di sini. Oke ya. Jadi ini kwitansi akan mati kalau misalnya kita nggak mengklik 2 kali di sini gitu. Jadi kita klik 2 kali, nah maka dia hidup. Terus kita klik tombol cetak. Yes. Nah, tercetak, saya kasih angka 2. Oke. Tutup ya, namanya Agung tadi ya. Kita cek. Nah, ini dia. Agung ya, sekian bayarnya, seperti itu. Jadi dia udah tercetak secara otomatis berdasarkan data yang kita pilih. Nah, ini kwitansinya tadi untuk desainnya tadi saya bilang ya. Nah, itu di bagian form transaksi atau kwitansinya, kwitansi pembayaran untuk zakat fitrahnya gitu maksudnya. Nah berikutnya ini kita akan masukkan coding untuk modul menu. Modul menu ini diambil dari ini, tutup dulu ya, dari modul menu sini, buka, terus teman-teman copy dari option list sini sampai dengan hasil ke bawah ya, sampai habis ini, copy, lalu paste di modul menu sini ya, paste di sini gitu. Terus di sini tinggal teman-teman hubungkan sekarang. Nah ini. Jadi karena ini sudah selesai ya untuk coding modul menunya, teman-teman masuk ke bagian sheet menu ya. Terus hubungkan tombol-tombol ini dengan yang tadi sudah kita buat modulnya gitu. Cuman karena di sini masih terkunci, maka kita buka dulu dengan cara klik tombol review, pilih unprotect sheet gitu. Nah di sini sudah bisa ya. Nah bisa kita klik ini. Nah, sekarang ini kita hidupkan dengan cara klik kanan, pilih assign makro. Nah, ini karena tombol untuk membuka data masjid, kita pilih yang buka masjid. Klik OK. Nah, kalau kita klik, maka membuka masjid ini gitu, formnya. Ini juga sama, klik kanan, pilih assign makro, terus kita pilih data penduduk, yaitu buka penduduk. Oke, atur zakat juga sama. Berarti kita buka yang buka sumbangan. Oke, pembayaran. Kita klik yang buka transaksi. Oke. Terus simpan. Kita pilih yang simpan juga. Lalu keluar juga sama, kita pilih yang keluar.
Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, maka di sini kita akan mengisi pada bagian jumlah penduduk, jumlah keluarga, terus warga mampu, dan seterusnya dengan total zakat fitrah uang. Nah, kita masukkan shapes ya, insert shapes, terus kita klik shapes-nya, kita buat di sini. Oke, nah gini. Lalu kita klik di formula bar, ketik sama dengan, terus kita masuk ke bagian data penduduk, berarti di sini. Nah, teman-teman klik di bagian jumlah penduduk sini. Oke, tekan F4 untuk mengunci, enter. Nah, maka udah terisi di sini. Tinggal kita format aja ini. Kita kasih huruf, misalnya nah, hurufnya ini bebas ya teman-teman ya. Bebas, Anda terserah gitu. Mau seperti apa, yang penting jelas terbaca gitu ya. Oke, terus berikutnya di sini kita buang untuk background ini, masuk ke format, pilih save fill, pilih yang no fill, yang outline-nya pilih yang no outline gitu. Oke, seperti itu hasilnya. Itu jumlah penduduk. Nah, untuk jumlah keluarga, tinggal kita ini copy ya. Kanan copy, paste, geser ke sini. Lalu kita kasih sama dengan lagi di sini ya. Terus kita klik lagi penduduk. Nah, keluarga itu yang ini. Oke, F4. Ya, udah masuk. Tinggal kita klik ini, masuk home, pilih format painter, terus aplikasikan ke sini. Oke, gitu. Terus untuk yang warga mampu juga sama, kita copy dari sini. Taruh sini lagi. Ini kita ganti jadi sama dengan data penduduk, warga mampu berarti ini ya. F4, enter. Kita copy lagi formatnya. Berikutnya yang warga kurang mampu. Ini sama dengan lagi data penduduk, berarti yang ini diklik. Oke. Terus ini kita masukkan lagi formatnya ke sini. Nah, gitu. Nah, berikutnya di sini kita isi ya. Kita isi pada bagian zakat yang beras ya. Ini sama, tinggal kita copy dari sini. Taruh sini. Kita ketik sama dengan, terus di sini masuk ke bagian transaksi. Nah, pilih yang beras, yaitu ini. F4, enter. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita copy lagi format painternya, arahkan ke sini. Oke. Duplikat lagi, geser ke sini. Nah, ini kita isi lagi ya, sama dengan kalau masuk ke transaksi, pilih yang uang. Nah, ini dia. F4, enter. Nah, ini kita atur juga formatnya, aplikasikan ke sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini udah jalan ya, atau sudah bisa dipakai untuk melakukan pendataan gitu ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita masukkan ya combo box yang nanti bisa kita pakai untuk memilih transaksi yang ada di sini. Ini kan dia ini kan tahun 2022 bulan April ya. Nah, aplikasi itu bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya ya. Jadi banyak waktunya itu nggak terbatas gitu ya. Jadi bisa kita untuk memfilter atau mengetahui berapa jumlahnya. Nah, di sini kita akan masukkan dulu combo box lewat developer, insert ya, pilih combo box ini. Terus buatkan di sini ya. Kita geser ke kiri. Oke, ini kita copy. Jadi ada dua, karena tadi di situ ada tahun dan bulan ya. Oke, ini untuk yang bulan yang tahun ya. Nah, di sini kita akan
buatkan data terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini biar nggak kelihatan, kita ketik misalnya ini ada tahun, terus ada bulan. Nah, tahunnya kita mau dari 2022, 2021, 2023, 2024. Ini tinggal teman-teman copy ke bawah sesuai dengan keinginan ya. Misalnya sampai dengan 2030. Terus bulan saya ketik misalnya Januari. Saya copy ke bawah sampai dengan Desember. Oke. Nah, kita akan isi yang ini, klik kanan, pilih format control. Di sini bagian kontrol, pilih input ring, diklik, terus teman-teman silakan blok ini. Nah, ini. Baru di bagian cellingnya diklik ya. Nah, selling ini kita masukkan di atasnya aja ini. Nah, fungsi selling itu adalah nanti kita pakai sebagai penghubung antara angka yang muncul di sini itu dengan tahun yang terpilih gitu. Jadi nanti tahun yang terpilih itu akan sesuai dengan angka yang muncul di sini urutannya. Klik OK ya. Maka kita coba di sini udah muncul tahunnya. Saya pilih tahun 2023, maka muncul angka 2. Artinya adalah yang muncul ini adalah data nomor 2, yaitu tahun 2023, seperti itu. Begitu juga dengan di bagian bulan. Ini klik kanan, pilih format control, terus input ringnya kita blok yang ini. Ingat judulnya nggak usah. Terus selling kita masukkan di sini. Oke. Klik OK. Nah, ini kalau saya pilih sekarang muncul juga gitu. Nah, angka ini kita hubungkan sekarang dengan di bagian sheet transaksi sini. Nah, di bagian tahun ini kita ketik rumus sama dengan indeks, buka kurung, lalu kita masuk ke bagian sheet menu tadi. Oke, terus kita blok ini ya, kunci F4, titik koma, Anda klik di bagian sel ini ya, 2 ini, kunci atau F4, tutup kurung, enter. Nah, makanya tahun 2023. Ini juga sama, kita ketik rumus sama dengan indeks, buka kurung, masuk ke menu, ini di blok ya, dari Januari dengan Desember, terus F4, titik koma, kita klik yang sel di sini, kunci lagi F4, tutup kurung, enter. Maka bulan Maret. Jadi bulan dan tahun yang muncul di sini itu akan sesuai dengan apa yang kita pilih di sini, tahun 2022 misalnya. Terus di sini kita cek. Nah, udah sama ini, Maret ya. Ini jelas kosong karena dia bulannya nggak sama, yang bukan sesuai dengan kita mau gitu. Kita ganti jadi April. Nah, terisi udah ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah selesai ya semuanya di sini, tinggal kita klik review, pilih protect ya, terus klik OK gitu. Nah, ini ketika diklik dia nanti nggak bisa nih ya, karena terkunci ternyata selnya itu. Maka di sini kita perbaiki dulu. Kita review lagi ya, klik tab review, pilih unprotect. Terus di sini kita ganti format ini, 2 sel ini, karena ini dia nggak boleh terkunci ini. Caranya adalah di blok ya ini ya. Klik kanan, pilih format cell, terus pilih protection, buang checklist di bagian lognya. Klik OK, terus teman-teman silakan kunci lagi, masuk ke review, klik protect dan OK. Maka di sini kalau kita ganti, dia udah bisa gitu. Nah, ini. Jadi dia udah berhasil ya. Oke, seperti itu. Baik teman-teman ya semua, demikian tutorial dari aplikasi sederhana untuk pembayaran zakat fitrah ya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.